sering dapatkan ini, ya. Nah ini ya, ini anus, ya. Ini perianal. Ya, anus ini gluteusnya, gluteus maximus kanan dan kiri. Ini pasiennya posisi nungging, ya, posisi posisi, ya. Ini anusnya. Nah, di sekitar anus ini perianal, ya, itu ada benjolan, ya, ada benjolan, ada tanda infeksi, inflamasi, ya, tanda inflamasi. Inflamasinya karena apa? Karena ada infeksi daripada bakteri patogen tadi, ya. Bakteri-bakterinya tadi penyebabnya, nah ini ada E. coli, Proteus, Staphylococcus, Staphylococcus, ya. E. coli tahu kan? Bakteri. E. coli paling banyak di Usus. Nah ini kan perianal, ini paling gampang ya. Dia pasti infeksi dari fesesnya, ya. Kuman-kumannya masuk ke sini, masuk ke dalam kripta atau kulit, ya, kulit. Jadi gampang. Ini kalau kamu sering dengar ya seperti bisul, ya, bisul, abses. Kalau sudah abses dia ada pengumpulan dari nanah, ya, debesnya. Jadi dia sudah mulai menggelembung, ya. Kalau abses itu artinya sudah ada infeksi dan ada akumulasi dari pes atau dari nanahnya. Jadi kalau dia sudah menggelembung, ya, ada. Kalau cuma merah-merah aja, tapi masih rata, belum menggelembung, itu baru infeksi aja, infeksi kulit. Tapi kalau dia sudah abses, sudah ada akumulasi pes, dia menggelembung, ya, gampang. Kelihatannya merah, inflamasi, ya, ada merah, kemudian nyeri, pasti nyeri, ya, sakit, kemudian ada pesnya. Pesnya itu kamu tahu dari mana? Itu kamu palpasi dia itu fluktuasi, injur, ya. Terasa dia di dalamnya ada cairannya. Nah ini kas, ya, abses di perianal, daerah dekat anus, sekitar anus, kemudian ada abses, ada benjolan, ada infeksi, ada pes. Ini abses perianal. Sering di mana-mana, bisa di sini. Ini tergantung jamnya ya. Kalau pasiennya mungkin ini jam 12, ini jam 6, ini jam 12, ya. Jam 6, jam 12, ini jam 3, jam 9, ya. Nanti kamu cek di mana, kamu cari lokasinya, jam 3, jam 6, jam 9, ya. Kemudian dia masih merah, infeksi, nyeri, ya. Kemudian dia fluktuasi, di dekat-dekat itu ada cairan, ya, fluktuasi. Nah, penyebabnya ya teman-temannya membaca sendiri nanti, ya. Nah, ini letaknya bisa di rektal, pelvic rektal, submucus. Yang tersering di mana? Di perianal. Nah, perianal di mana? Di sini, dekat sini, ya. Di dekat sekali sama anus ini, ya. Anus perianal yang tersering lokasinya, ya. Suprapasal sama supralevator ini dalam ini jarang, ya. Daerah sini itu banyak lemak. Oleh karena itu dia kan ada infeksi, dia tembus ke dalam, tembus ke arah jaringan lemak ini, jaringan lemak atau jaringan gluteus maximusnya itu, ya. Jadi dia gampang sekali masuk ke dalam, dia naik sampai di daerah sini, sampai di pelvic rektal, ya, kayak sana. Jadi perjalanannya dari kulit bawah sini ini tembus bisa naik ke sana sampai infeksinya sampai di sana, atau dia tetap di bawah sini, ya. Bedanya sama abses di daerah ekstremitas. Di ekstremitas ini lemak jarang, ya, terus dia nggak kegencet. Kalau ini di pantat, ya, di perianal ini orangnya cenderung duduk, ya, karena duduk ini tertekan ke dalam, dia masuk ke dalam, absesnya naik ke atas, ya, naik ke atas, ya. Kalau di abses di ekstremitas ini dia cenderung, ya, keluar, akhirnya pecah. Itu orang bisulan itu, ya, bisulan, abses itu bisulan, ya. Kalau ini bisa masuk ke dalam, kalau di ekstremitas dia pecah keluar, ya, dia masuk ke dalam, ini masih abses. Dia komplikasinya jadi penyakit berikutnya namanya fistel perianal, ya. Nanti ada fistel perianal, itu sama. Nah ini dari sini dia abses, ini kan darah lemak semua, lemak ini gluteusnya masuk ke dalam, nanti bisa belok
dari sini, ini abses, ini rektumnya, ya, anus sama rektumnya, dia membuat saluran dari sini belok ke sini, tembus. Kalau ini dia tidak tembus ke rektum, dia tetap di luar, ini juga di luar. Kalau dia sudah tembus ke situ, itu namanya fistel perianal, ya, pertama fistel perianal. Kemudian dia bikin saluran lagi dari sini dia bikin saluran ke samping, kiri, ke kanan, ke atas. Itu ada sesuai hukumnya salmon futsal. Nah, sesuai rumus futsal, dia bisa ke samping, kiri, bisa ke sebelah kanan, atas, ke bawah. Itu dia membentuk track namanya track fistel. Itu fistel perianal, ya. Jadi abses ini sangat erat kaitannya sama pembentukan fistel, ya. Fistel terjadi dari apa? Awalnya abses dulu. Abses dia tidak diincisi, tidak dikeluarkan pesnya, dia naik ke atas, dia naik ke dalam, ya. Nah ini naik masuk sini tembus ke rektum, ya. Karena dia cari tempat buat mengeluarkan pesnya, ya. Kalau di sini pasiennya duduk atau tidur berbaring. Jadi dia bisa ke atas, di sini lebih longgar. Jadi dia bisa tembus ke rektum, ya. Di rektum kan terbuka ini, ya. Dia lebih gampang, dia tak tembus ke sini. Setelah tembus itu jadi fistel perianal, ya. Jadi fistel biasanya diawali oleh abses ini, diawali oleh abses. Nanti setelah tidak ditangani dengan baik, dia membuat track, dia bisa membuat track ke arah rektum. Dia buat track ke arah terjadi fistel. Penyebabnya sama, awalnya dari abses ini. Abses terjadi dari apa? Ya, dari infeksi kuman-kuman yang tadi, ya. Jadi kamu harus mencegah jangan sampai terjadi infeksi kulit ini, ya. Kebersihan daerah genitalia, daerah perianal, kebersihannya penting, itu kamu cegah. Ya, pencegahannya itu jangan sampai terjadi infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi, segera ditangani, ya. Pasiennya harus cepat berobat ke dokter, ya, berobat ke dokter sehingga apa? Ini absesnya dikeluarkan, nanahnya keluar, dia bisa tembus kulit, dia tidak naik ke atas, dia tidak akan membuat track ke arah rektum. Kalau dia buat track ke arah rektum, terjadi fistel. Tapi kalau dia dirobek di sini, diincisi, pecahkan, nanahnya keluar, dia tidak membuat track ke atas, tidak membuat track ke arah anus, ya, ke arah rektum, ya. Itu pencegahan jangan sampai terjadi fistel, ya. Itu, oke, ya. Nah, pemeriksaan fisiknya gampang ya pasti. Nah, kalau sudah ada infeksi nanah ya kelihatan, kan? Kadang-kadang pecah sedikit, nanahnya keluar sedikit, netes. Nanahnya keluar, tetapi dia masih ada banyak di dalamnya. Jadi tetap kamu harus insisi yang besar, harus dirobek yang besar, diincisi. Namanya insisi abses dan drainase, dikeluarkan nanahnya. Ya, itu penanganannya, insisi abses dan drainase, ya. Gambaran klinisnya ya jelas, kalau di sini sakit ya pasti nyerinya sampai bisa terasa disfuria, nyeri sulit BAB segala macam, karena ini udem mau BAB susah, sakit, mau miksi juga nyeri, ya. Itu karena pengaruh inflamasi daerah sini. Dan ini tambah lama tambah besar, tambah gede, pasiennya tambah takut, tambah dapat dokter, tambah tidur, tambah naik ke atas, tembus, akhirnya jadi fistel, ya. Jadi kamu harus benar-benar kasih pengertian kalau sudah ada luka atau nanah di sini segera diincisi, segera dipecahkan nanahnya sehingga keluar, agar dia tidak buat track ke arah rektum, agar tidak terjadi fistel, ya. Jadi penanganannya insisi, drainase, drain itu dikeluarkan, debri demam itu dibersihkan lukanya, ya. Terus kemudian dikasih antibiotika, ya. Dan luka-luka di sekitar perianal ini, ya, luka-luka di sekitar perianal ini kita lakukan terapi khusus, yaitu rendam duduk, ya. Rendam duduk itu pasiennya suruh nyiapkan ember yang gede itu, yang biasa buat cucian itu besar,
diisi air separuh, ya, kemudian dikasih bubuk PK kalium permanganat. Dulu pakai bubuk PK, sekarang bubuk PK itu jarang ada di apotek. Baru saya lihat ternyata bubuk PK itu dipakai untuk, ada yang pernah tahu? Ada yang tahu? Bukan. Pelihara ikan, akuariumnya banyak. Sekarang dipakai obat untuk membersihkan kolam koi. Jadi itu untuk obatnya ikan koi. Kalau kamu buka di Tokopedia atau Shopee, bubuk kalium permanganat itu sekarang buat ikan, bukan buat manusia lagi. Ya, padahal itu bagus sekali. Ya, bagus untuk rendam duduk. Jadi airnya separuh, kemudian ditaburi bubuk PK. Bubuk PK itu warnanya biru. Ya, warnanya biru. Kalau banyak dia warnanya jadi ungu. Jadi bisa ungu, kalau sedikit itu agak biru muda. Jadi itu kira-kira biru aja, ya, biru atau biru tua sedikit, nggak usah sampai ungu. Kemudian pasiennya suruh duduk, ya. Luka-lukanya tadi yang bekas insisinya semua itu dia duduk terendam di dalam larutan PK tadi. Harus direndam duduk selama 15 menit 2 kali sehari minimal, ya. Jadi kalau ada luka-luka daerah perianal sini, ya, ada abses, bekas operasi, kemudian bekas operasi hemoroid, nanti kita belajar hemoroid, luka insisi abses di sini atau fistel, nah itu semua harus direndam duduk, ya, rendam duduk 2 kali sehari. Bubuk PK nggak ada lagi sekarang, jadi kita pakai antiseptik biasa, kita pakai Dettol, Dettol antiseptik Dettol, ya. Tapi yang terbagus memang permanganat kalium itu, ya. Kemudian abses, komplikasinya bisa kemana-mana, bisa ke atas, bawah, dan bisa jadi fistel perianal. Ini kita harus segera menangani abses sehingga dia tidak terjadi fistel, ya. Oke, konservatif. Kalau konservatif rendam duduk pasti, ya, analgesik, antibiotika. Kalau konservatif tidak dirobek, tetap susah. Nanti dia malah tembus ke atas. Harus dilakukan pembedahan insisi dan drainase, ya. Jadi dikeluarkan, nah dirobek, dah, cuci yang bersih. Ini kamu bisa, jangan takut. Perawat aja ini bikin insisi ini, ya. Bikin insisi ini ada abses gede gitu, tinggal dirobek, asal keluar pesnya. Dan kamu pastikan lebar, jangan sedikit-sedikit, agak panjang, ya. Biar apa? Agar seluruh pesnya keluar, agar dia tidak naik ke atas, dia tidak bikin track fistel, dia tidak tembus ke rektum, ya. Jadi insisi drainase harus dipastikan besar, luas sehingga seluruh pesnya keluar, ya. Dan kalau sudah ini tidak usah dijahit, biarkan dia terbuka agar kotorannya bisa keluar. Pasiennya rendam duduk, ya, 2 kali sehari. Nanti dia akan mengering sendiri, dia akan mengering, ada buat jahitan parut sehingga dia tidak nutup lagi, ya. Harus insisi drainase. Kalau ini susah, ini teknik aja, teknik handling itu dilakukan dokter bedah. Ini pun kalau sudah absesnya sudah besar sekali, ya. Oke, abses selesai dulu. Berikutnya fistel, tahu kan tadi abses, dia bikin track ke atas terjadi fistel. Nah ini, jadi ini ya, tadi dia abses di sini, abses sehingga dia tembus bisa membentuk track sampai ditembus di rektum. Jadi di sini tadi awalnya ada abses, dia membentuk track terus sampai tembus
tembus ke rektum. Nanti kalau dimasukkan ini ya, guide wire namanya, guide wire itu ditelusuri, itu bisa keluar di sini. Ya, itu kasnya fistel. Jadi fistel itu ada, ini namanya external opening di luar. Di dalam, yang di dalam sini namanya internal opening. Ya, ini external opening, internal opening. Kalau di sini jam berapa ini? Pasiennya jam 12 ya. 12 masuk, internal openingnya di dalam sini. Nah, ini kas. Jadi ada di luar ada external opening. External opening biasanya kayak lubang kecil. Kemudian karena dia membentuk track ke dalam, dan di sini ada cairan dari rektum, dia tembus di sini. Plus cairan-cairan inflamasi, ada pus, ada nanah, kadang-kadang cairan bening atau cairan campur feses, kecoklatan, dan keluar terus di sini. Ya, jadi ini kalau fistul perianal, pasiennya nggak kesakitan, atau nggak ada nanah, tapi dia bilang ada luka dok, ada luka dekat anus dan sering keluar cairan. Ya, karena dia sudah ada mengalir ke sana, jadi dia tidak akumulasi pus di sini. Kayak tadi abses kan nggak ada alirannya, dia cuma di bawah kulit, jadi dia berhenti di sini aja. Tapi kalau ini sudah tembus sampai sana, dia tidak bendol lagi, nggak bendol, tapi dia mengeluarkan cairan. Ya, cairannya bisa bening, bisa kuning, bisa feses, ya. Dan ini flek di celana dalam. Biasanya pasiennya, dok ini banyak cairan flek di celana dalam. Nih, seperti ini. Ya, kadang dia bisa nutup, fleknya ini bisa nutup sebentar, kemudian dia produksi cairan lagi, tembus lagi, basah lagi. Ya, bisa nutup, bisa basah lagi. Itu keluhannya pasien fistel. Ya. Keluhan pasien fistel. Penyebabnya sama. Awalnya dari infeksi. Infeksinya apa? Ya, abses perianal tadi dibiarkan sehingga dia membentuk trek atas. Ya, trek atas. Nah, ini trek atas. Nah, naik tembus ke anus. Ya. Tembus ke anus. Ini ada intersphincteric, ini cuma lokasinya. Nah, ini tembus sphincter atau enggak di dekat sphincter. Nah, pengaruhnya apa? Ya, nanti kalau kita ini operasi itu harus menghilangkan treknya ini. Trek dari kulit sampai di rektum ini harus terbuka, kemudian dikerok sehingga dia bisa sembuh lagi. Karena dia sudah epitelisasi, jadi dia berbentuk rongga. Epitel dari rongganya itu harus dikerok sehingga epitelnya hilang, dia bisa nempel, kering lagi. Ini treknya tutup semua. Ini agak sulit karena apa? Dia tidak gampang satu arah. Kadang dia bisa belok ke sana, belok ke sini, ya bisa panjang sampai di sini tembus. Itu yang susah. Ya, nah ini kalau sudah suprasphincter, ekstrasphincter tambah panjang lagi. Ini harus dicari semua ujung sini, external opening sampai internal opening harus diketemukan semua dan dibuang epitelnya sehingga dia tutup lagi. Ya, oleh karena itu operasi sphincter, operasi fistel ini gampang residip karena kalau lihat dari gambarnya gampang, nanti aslinya susah. Ya, karena ini dalam dan panjang. Karena kita nggak bisa, cuma kita dapat setengah atau 3/4 di sini nggak kena, karena terlalu dalam. Ada otot, ada segala macam, susah. Ya, ini nutup, di sini terbuka, dia bisa bikin trek lagi. Jadi ini harus dipastikan kalau operasi ini semua kena dan semua dilakukan dikerok epitelnya sehingga dia nutup lagi. Ya, nah seperti ini external opening. Nah ini anusnya, ini ada benjol-benjol ini. Ya, kalau abses dia merah bendol karena dia nggak bisa keluar. Kalau ini sudah ada trek ke dalam, jadi dia nggak terlalu merah lagi. Ya, ini kas distal perianal. Ya, jangan. Nah ini dari sini dia bisa, titiknya bisa sampai belok ke sini, belok. Nah ini yang susah. Ini
Ini namanya Bursal Rule. Jadi kalau kamu nanti sudah jadi dokter bedah umum seperti saya atau bedah digestif, nanti kalau ada external opening di jam apa ini? Jam 5. kalau ini jam 12, ini jam 6, ini jam 5. jam 3, jam 2. Nah, kalau ada external opening di sini, kira-kira arahnya ke sini. Ini masih gampang. Kalau sudah di sini, ini di atas biasanya. Ini di atas. Dia bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan, bisa sampai di sini. Ya, ini harus dicari semua, seluruh tracknya harus dicari. Caranya apa? Kita lakukan MRI, kelihatan tracknya, kita operasi semua, buka, kerok semua, nggak usah dijahit. Ini epitelnya dihilangkan aja, nanti dia nutup sendiri. Ya, ngomongnya gampang, operasinya susah dan gampang residip. Oleh karena itu jangan sampai pasiennya terjadi fistula. Jadi kalau sudah abses cepat-cepat ditangani. Jangan sampai dia terjadi fistula. Tapi kalau dia sudah terjadi fistula ya sudah, ini nggak bisa ditangani dokter umum, harus dokter spesialis bedah umum atau bedah digestif. Ya, oke ya. Jadi segera tangani abses, jangan sampai terjadi fistula. Diagnosanya kelihatan atau di fistulografi yang penting itu. Fistulografi itu cuma dimasukkan kontras di lubang tadi, dimasukkan kontras di foto kelihatan tracknya apa. Tapi kalau yang tadi yang bisa ke kiri, bisa ke anterior, bisa ke posterior, ke lateral, nah itu nanti carinya pakai MRI atau CT scan. Ya, terapinya fistulectomy. Nah ini fistulografi, masuk thread kelihatan, budi-budi, oh ini nanti bisa dicari. Ya, kalau MRI kelihatan tracknya di mana, dia harus dihilangkan semua epitelnya sehingga dia nutup lagi. Ya, terapinya adalah fistulotomi. Itu cuma dibuka aja. Kalau dia pendek, dirobek, terbuka begini, sudah. Nanti dia nggak nutup lagi. Tapi kalau panjang harus dikerok, fistulectomy, dibuang semua. Ya, seton sama advancement plan ini ya sudah advance ya untuk pistol yang nah ini kalau pistolnya pendek kayak tadi ini masuk thread, nah kelihatan ini tracknya dibuka aja, fistulotomi dirobek biar terbuka, rendam duduk, nanti dia epitelisasi sendiri dan dia tidak membentuk track, sembuh sendiri ya dengan jaringan parut sekitar sini. Nah kalau fistulektomi dirobek semua, kadang-kadang splinternya kena, kita repair semua splinternya. Ya, oke, ini yang susah nih. Ya, jadi kalau sudah operasi dan sudah ada luka, operasi harus direndam duduk pasiennya. Selain antibiotika, obat anti rendam duduk. Ya, jadi untuk abses, fistel, sama hemoroid itu harus terapinya ditambah rendam duduk. Ya, oke, berikutnya.